Kudengar ibu mertuaku berbisik tajam pada suamiku, istrimu itu tidak pantas mendapatkan 1 sen pun. Dia sudah terdepak dari keluarga. Aku hanya menatap cermin dan tersenyum dingin. Malam itu juga, tanpa suara, kupindahkan seluruh aset ke rekening offshore yang sudah kusiapkan. Mereka sama sekali tak menduga seberapa besar kuasa yang sebenarnya kumiliki. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Rumah besar bergaya kolonial di kawasan Menteng itu selalu terasa dingin bagiku, meski udara Jakarta di luar sana sedang panas-panasnya. Hari ini, ruang tamu utama yang biasanya sepi dan angker berubah menjadi lautan sutra, berlian, dan aroma parfum mahal yang menyengat hidung. Ibu mertuaku, sang ratu di rumah ini, sedang mengadakan acara arisan rutinnya bersama para sosialita kelas atas ibu kota. Aku berdiri di sudut ruangan, memegang nampan perak berisi kue-kue kecil buatan catering mahal yang harganya mungkin setara dengan gaji bulananku dulu saat masih bekerja. Kakiku terasa pegal luar biasa karena sudah 3 jam aku berdiri, mondar-mandir melayani tamu, menuangkan teh, dan memastikan tidak ada piring kotor yang menumpuk di meja marmer. Padahal, di rumah ini ada 3 orang asisten rumah tangga. Namun, ibu selalu punya alasan untuk menyuruhku turun tangan. Amara, jangan cuma berdiri di situ seperti patung. Itu Nyonya Diana gelasnya sudah kosong. Cepat isi, seru ibu mertuaku dengan suara yang cukup keras. Ia tidak berteriak, tapi nadanya penuh penekanan yang membuat beberapa tamu menoleh ke arahku. Aku menunduk, menyembunyikan rasa perih di hatiku. Baik, Bu, jawabku pelan. Aku berjalan melintasi karpet tebal buatan Persia itu, menuangkan teh Earl Grey ke cangkir porselen Nyonya Diana. Wanita itu bahkan tidak menatapku atau mengucapkan terima kasih. Bagi mereka, aku hanyalah ornamen hidup yang sedikit lebih rendah dari pelayan berseragam, hanya karena aku berasal dari keluarga biasa yang, menurut istilah ibu, tidak punya bobot bibit bebet yang jelas. Di sofa lain, aku melihat suamiku, Radit, sedang duduk santai sambil memainkan ponselnya. Ia tampak gagah dengan kemeja linen mahalnya, tapi di mataku saat ini, ia terlihat begitu kecil. Ia melihat ibunya membentakku tadi, tapi ia tidak melakukan apa-apa. Ia hanya melirik sekilas, lalu kembali menunduk layar ponsel, seolah-olah istrinya yang diperlakukan seperti pesuruh adalah hal yang wajar. Radit memang tidak pernah bisa membantah ibunya. Di rumah ini, titah ibu adalah hukum mutlak, dan Radit adalah warga negara yang paling patuh. Sementara itu, kakak iparku, Siska, duduk di sebelah ibunya sambil mengipas-ngipaskan kipas tangan dari bulu angsa. Ia tertawa renyah, sesekali memamerkan gelang berlian baru yang melingkar di pergelangan tangannya. Duh, Bu, kayaknya si Amara itu lelet banget ya kerjanya. Pantas saja dulu di kantor lama karirnya nggak naik-naik. Celetuk Siska dengan suara yang sengaja dikeraskan. Para tamu tertawa kecil, tawa sopan yang menyakitkan telinga. Aku hanya bisa menelan ludah, menahan air mata yang mendesak keluar. Aku bukan wanita bodoh. Dulu, aku punya karir yang bagus di bidang administrasi keuangan sebelum menikah dengan Radit dan dipaksa berhenti oleh ibu mertuaku dengan alasan, menantu keluarga Adiguna tidak boleh bekerja pada orang lain. Ironisnya, setelah berhenti bekerja, aku malah dijadikan pekerja tanpa gaji di rumah ini. Acara terus berlanjut. Suara denting sendok beradu dengan piring porselen dan obrolan tentang liburan ke Eropa memenuhi ruangan. Aku merasa semakin terasing. Rasanya aku ingin lari keluar, pulang ke rumah orang tuaku yang sederhana tapi hangat. Namun aku tahu itu tidak mungkin. Pernikahan ini baru berjalan 2 tahun, dan aku masih berusaha bertahan demi Radit. Atau setidaknya demi janji manis Radit saat melamarku dulu. Saat aku sedang membereskan piring kotor di meja belakang sofa utama tempat ibu duduk, langkahku terhenti. Posisi sofa itu membelakangiku, sandarannya cukup tinggi sehingga ibu dan Radit yang duduk di sana mungkin tidak menyadari keberadaanku yang sedang berjongkok memungut serbet yang jatuh. Suara ibu terdengar sangat jelas, meski ia merendahkan volumenya menjadi bisikan. Dit, kamu dengar mama kan? Jangan lupa urus surat-surat tanah villa di Bali itu secepatnya, bisik ibu. Aku bisa membayangkan ia sedang membetulkan sanggul rambutnya yang sempurna saat bicara. Iya, Bu.
Tapi kan itu masih atas nama Amara karena dulu ibu yang minta biar pajak progresifnya nggak kena ke ibu. Jawab Radit. Suaranya terdengar ragu, tapi bukan keraguan untuk membelaku, melainkan keraguan takut salah langkah. Justru itu, potong ibu cepat, suaranya mendesis seperti ular. Kamu harus bujuk dia tanda tangan surat kuasa jual atau hibah minggu ini juga. Istrimu itu makin lama makin bikin malu. Lihat gayanya tadi, kampungan sekali. Dia nggak bisa bawa diri di depan teman-teman mama. Jantungku serasa berhenti berdetak. Tanganku yang memegang serbet gemetar hebat. Terus kalau sudah balik nama, gimana, Bu? Tanya Radit polos. Ibu tertawa kecil, suara tawa yang dingin dan kejam. Ya kita tendang dia, Radit. Begitu sertifikat tanah di Bali itu aman balik nama ke ibu, kita cari alasan buat cerai. Dia gak bakal dapat sepeser pun karena kita buat seolah-olah dia yang selingkuh atau tidak becus urus rumah tangga. Kamu tinggal cari istri baru. Tante Ratna punya anak perempuan yang baru lulus dari London, bapaknya jenderal. Itu baru selevel sama kita. Duniaku runtuh ketika itu juga. Bukan karena ancaman perceraian itu, jujur saja, sebagian hatiku sudah lelah dengan pernikahan ini, tapi karena respon suamiku. Aku menunggu Radit membela. Aku menunggu dia bilang, jangan Bu, Amara istri yang baik. Atau setidaknya, itu jahat, Bu. Tapi yang kudengar hanya suara helaan napas Radit, lalu jawaban singkat yang menghancurkan sisa-sisa harapanku. Ya sudah, Bu. Nanti Radit coba ngomong sama Amara pas dia lagi mood bagus supaya mau tanda tangan. Ibu atur saja yang terbaik. Air mataku yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh, menetes di atas karpet mahal itu. Rasanya sakit sekali. Sakit karena dikhianati oleh orang yang seharusnya menjadi pelindungku. Ternyata selama ini aku bukan hanya dianggap upik abu, tapi juga dianggap musuh dalam selimut yang harus disingkirkan setelah dimanfaatkan. Tanah di Bali itu dibeli menggunakan nama pribadiku karena ibu mertuaku takut terlacak petugas pajak. Dan sekarang, setelah harganya melambung tinggi, mereka ingin merebutnya kembali dan membuangku seperti sampah. Aku bangkit perlahan, berusaha tidak menimbulkan suara. Aku membawa piring-piring kotor itu ke dapur dengan pandangan kabur. Di dapur, para asisten rumah tangga menatapku dengan iba, seolah mereka juga tahu nasib malang apa yang sedang menimpaku. Tapi aku tidak butuh rasa iba mereka. Di tengah riuh rendah suara tawa dari ruang tamu, di antara suara Siska yang sedang pamer tas baru, dan suara ibu yang sedang membanggakan Radit sebagai anak yang berbakti, sesuatu di dalam diriku berubah. Rasa sedih yang tadinya meluap-luap perlahan surut, berganti menjadi sesuatu yang dingin dan keras. Seperti besi yang ditempa api. Aku meletakkan piring di wastafel. Tidak, aku tidak akan menangis lagi. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Radit mungkin boneka ibunya, tapi mereka lupa satu hal fatal. Kebiasaan ibu yang serakah dan paranoid untuk menyembunyikan hartanya justru menjadi senjata makan tuan yang paling mematikan. Mereka pikir aku bodoh. Mereka pikir aku hanyalah wanita desa yang bisa dibodohi dengan senyum palsu dan janji manis. Mereka salah besar. Aku menghapus air mataku dengan kasar menggunakan punggung tangan. Arisan ini belum selesai, tapi peranku sebagai menantu yang bodoh dan penurut sudah berakhir detik ini juga. Aku mengunci pintu kamar mandi tamu yang berlapis marmer itu dari dalam. Suasana di sini hening, meredam suara gelak tawa munafik dari ruang tengah. Di hadapanku, cermin besar dengan bingkai emas memantulkan wajah seorang wanita yang tampak menyedihkan. Matanya sembab, bedaknya sedikit luntur di bagian pipi, dan rambutnya yang disanggul sederhana mulai berantakan. Itu aku, Amara, menantu yang dianggap tidak berguna. Aku menyalakan keran air, membiarkan air dingin membasuh wajahku. Rasa dingin itu menyegarkan, seolah membekukan air mata yang tersisa. Aku menatap pantulanku lagi. Kali ini, tatapan wanita di cermin itu berbeda. Tidak ada lagi sorot mata memohon kasih sayang yang biasa kutunjukkan pada Radit. Tidak ada lagi ketakutan akan dimarahi oleh ibu mertua. Yang ada hanyalah tatapan kosong yang perlahan terisi oleh nyala api amarah yang tenang. Aku teringat kembali ucapan ibu tadi. Begitu sertifikat tanah di Bali itu balik nama ke mama, kita tendang dia. Kata-kata itu terngiang-ngiang, berputar di kepalaku seperti kaset rusak. Mereka ingin membuangku setelah hartanya aman? Bodoh.
Sungguh bodoh. Kesombongan Ibu Lara adalah kelemahannya yang paling fatal. Karena terlalu pelit untuk membayar pajak progresif dan terlalu takut bisnis, sampingannya tercium oleh penegak hukum. Ibu menggunakan namaku untuk hampir semua aset berisiko tingginya. Bukan hanya tanah di Bali. Ada 4 apartemen mewah yang disewakan kepada ekspatriat, 3 mobil sport yang sering dipakai Siska untuk pamer, dan yang paling krusial, rekening penampungan utama dari bisnis impor tas mewah ilegalnya serta uang arisan bodong yang ia putar. Semuanya terdaftar atas nama Amara. Secara hukum, di atas kertas hitam putih yang sah, akulah pemilik semua itu. Selama ini aku diam saja karena aku menghormati Radit. Aku menandatangani dokumen apapun yang disodorkan ibu, karena aku percaya pada konsep keluarga. Aku pikir, ini adalah caraku berbakti. Tapi ternyata, bakti itu dibalas dengan racun. Aku mengambil tisu, mengeringkan wajahku dengan perlahan. Sudut bibirku terangkat sedikit, membentuk senyuman miring yang bahkan membuatku sendiri merasa asing. Baiklah, Bu, bisikku pada bayanganku sendiri. Ibu mau main kasar? Kita main kasar. Ibu mau aku pergi? Aku akan pergi. Tapi aku tidak akan pergi dengan tangan kosong seperti yang ibu rencanakan. Aku merapikan bajuku, memoles sedikit lipstik agar tidak terlihat pucat, lalu keluar dari kamar mandi. Aku berjalan melewati ruang tamu, tanpa menoleh sedikit pun ke arah ibu atau Radit. Amara, mau kemana kamu? Piring kotor masih banyak. Seru ibu saat melihatku berjalan menuju pintu depan. Aku berhenti sejenak, tapi tidak berbalik. Mau ambil obat sakit kepala di apartemen sebentar? Bu, kepalaku pusing, jawabku datar. Alasan saja, dasar manja. Cepat balik, jangan lama-lama, omel ibu. Siska terdengar mendengus jijik di belakangnya. Aku tidak menjawab. Aku terus berjalan keluar, masuk ke dalam mobil sederhanaku, satu-satunya aset yang benar-benar kubeli dengan uang tabunganku sendiri sebelum menikah. Begitu pintu mobil tertutup, suara bising dari rumah neraka itu lenyap. Aku menyalakan mesin dan memacu mobil membelah kemacetan Jakarta. Tujuanku bukan apotek. Tujuanku adalah apartemen lama yang jarang kami tempati. Apartemen itu sebenarnya milik ibu juga, tapi lagi-lagi, atas namaku. Di sana, di dalam lemari pakaian yang paling dalam, ada sebuah brankas kecil yang kuncinya hanya aku yang pegang. Radit tidak pernah peduli dengan brankas itu, karena ia pikir isinya hanya perhiasan imitasi atau dokumen tidak penting. Perjalanan ke apartemen terasa sangat lambat, karena hujan mulai turun membasahi jalanan Jakarta, menambah kesan dramatis malam ini. Pikiranku melayang pada masa lalu. Dulu, aku begitu mencintai Radit. Aku pikir dia adalah pangeran yang menyelamatkanku. Tapi cinta itu perlahan terkikis oleh sikapnya yang pengecut, dan malam ini, sisa cinta itu sudah benar-benar habis tak bersisa. Radit sudah memilih ibunya. Maka aku memilih diriku sendiri. Sesampainya di apartemen, aku langsung menuju kamar utama. Tanganku sedikit gemetar saat memutar kombinasi angka brankas. Bukan gemetar karena takut, tapi karena adrenalin yang memuncak. Klik. Pintu brankas terbuka. Di dalamnya, tersusun rapi, kunci kehancuran, keluarga Adiguna. Ada token-token bank, KBCA dan sejenisnya, untuk rekening-rekening, boneka, yang diatasnamakan padaku. Ada sertifikat tanah asli yang ibu simpan di sini, karena brankas di rumah Menteng sudah penuh dengan emas batangan. Dan yang paling penting, ada buku catatan kecil berwarna hitam. Aku mengambil buku itu. Ini adalah buku catatan manual yang pernah tidak sengaja tertinggal oleh Pak Darman, mantan manajer keuangan kepercayaan keluarga mereka yang dipecat secara tidak hormat setahun lalu. Ibu pikir buku ini sudah dibakar, tapi aku menemukannya dan menyimpannya sebagai jaminan keamanan. Instingku waktu itu mengatakan suatu hari aku akan membutuhkannya. Dan hari itu adalah hari ini. Aku duduk di tepi ranjang, membuka laptopku. Layar menyala, menampilkan wallpaper foto pernikahanku dan Radit. Tanpa ragu, aku langsung menggantinya dengan wallpaper standar berwarna biru polos. Wajah Radit yang tersenyum di foto itu, kini terlihat menjijikkan bagiku. Aku memasukkan username dan password internet banking. Jari-jariku menari di atas keyboard dengan lincah. Kemampuanku sebagai mantan staf administrasi keuangan kembali muncul. Aku mengecek saldo di rekening,
Yayasan Kasih Bunda, nama samaran untuk rekening penampungan uang arisan dan bisnis ilegal ibu. Mataku terbelalak melihat deretan angkanya. 70 miliar rupiah. Uang sebanyak itu mengendap di sana, hasil dari menipu sosialita lain dan memutar barang selundupan, sementara aku harus mengemis hanya untuk minta uang belanja bulanan. 70 miliar. Gumamku pelan. Dan ini semua atas nama Amara Putri. Hukum perbankan itu sederhana. Siapa nama yang tercantum di rekening, dialah pemilik sah uang tersebut. Jika aku memindahkannya, ibu tidak bisa lapor polisi tanpa membongkar kejahatannya sendiri. Jika dia bilang uang itu miliknya, dia harus menjelaskan dari mana asalnya dan kenapa dia memakai nama orang lain. Itu sama saja dengan bunuh diri. Dia akan terkena pasal pencucian uang dan penggelapan pajak. Aku tersenyum lebar sekarang. Air mata sudah benar-benar kering. Rencana yang tersusun di kepalaku begitu rapi, seolah-olah alam semesta memang mempersiapkan momen ini untukku. Aku tidak akan langsung memindahkannya detik ini juga. Aku butuh persiapan yang lebih matang agar jejakku bersih. Aku butuh bantuan seseorang yang sama sakit hatinya denganku terhadap keluarga ini. Aku meraih ponselku, mencari sebuah nama di daftar kontak yang sudah lama tidak kuhubungi. Pak Darman. Aku menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar 3 kali sebelum suara berat seorang pria tua menjawab di ujung sana. Halo? Neng Amara? Tumben sekali menelepon malam-malam begini. Ada apa, Neng? Dimarahin lagi sama nyonya besar? Tanya Pak Darman dengan nada ramah namun prihatin. Pak Darman, suaraku terdengar tenang dan penuh otoritas. Berbeda dari Amara yang dulu sering curhat sambil menangis. Bapak masih simpan bukti-bukti asli laporan keuangan yang Bapak bilang dulu, yang membuktikan penggelapan pajak Ibu. Hening sejenak di ujung telepon. Lalu suara Pak Darman terdengar lebih serius. Masih, Neng. Saya simpan sebagai asuransi kalau nyonya mau celakain saya. Kenapa Neng tanya itu? Kita perlu bertemu, Pak. Besok pagi. Saya punya rencana untuk memberi pelajaran pada keluarga Adiguna. Dan saya butuh bantuan Bapak untuk memastikan mereka tidak bisa bangkit lagi. Pak Darman tertawa kecil, tawa yang terdengar puas. Wah, akhirnya singa betinanya bangun juga. Baik, Neng. Besok kita ketemu di tempat biasa. Saya siap bantu 100%. Aku menutup telepon dan kembali menatap layar laptop. Angka 70 miliar itu masih terpampang di sana, berkedip-kedip seolah memanggilku. Tunggu tanggal mainnya, Ibu, Radit, Siska, bisikku. Kalian mau pesta? Aku akan beri pesta yang paling meriah. Pesta kehancuran kalian. Malam itu, di apartemen yang sunyi, aku tidur dengan nyenyak untuk pertama kalinya dalam 2 tahun. Tanpa Radit di sampingku, tanpa omelan ibu mertua. Hanya ada aku dan rencana balas dendamku yang sempurna. Pagi itu, langit Jakarta tampak kelabu, seolah mendukung suasana hatiku yang sedang bersiap untuk perang. Aku memarkirkan mobilku di lantai basemen Grand Indonesia yang paling pojok, di area yang pencahayaannya agak remang dan jauh dari pintu masuk utama. Sengaja aku memilih tempat ini agar tidak ada mata-mata ibu mertuaku, atau teman-teman sosialitanya yang tersebar di mana-mana, yang melihat pertemuanku. Aku mengecek jam tangan. Pukul 10 tepat. Tak lama kemudian, sebuah mobil kijang tua berwarna abu-abu metalik masuk perlahan dan parkir tepat di sebelah mobilku. Itu Pak Darman. Pria parubaya yang dulu selalu tersenyum ramah saat membukakan pintu untuk Ibu Lara. Namun dibalas dengan bentakan kasar hanya karena jasnya sedikit kusut. Aku turun dari mobil dan masuk ke kursi penumpang depan mobil Pak Darman. Aroma pewangi mobil jeruk nipis yang menyengat langsung menyambutku, aroma yang sangat sederhana dan membumi, berbeda jauh dengan aroma parfum mawar Bulgaria yang selalu memenuhi mobil ibu mertuaku. Selamat pagi, Neng Amara, sapa Pak Darman. Wajahnya terlihat lebih tua dari terakhir kali aku melihatnya, rambut putihnya makin banyak, tapi sorot matanya tajam dan penuh semangat. Pagi, Pak. Terima kasih sudah mau datang, jawabku sambil menyalami tangan rentanya yang kasar. Pak Darman tersenyum getir. Saya yang harusnya terima kasih, Neng. Setahun ini saya hidup susah. Dipecat tanpa pesangon, nama saya di blacklist di lingkungan kerja karena difitnah mencuri oleh Nyonya Lara. Padahal, saya cuma menolak memalsukan tanda tangan pajak.
Saya dendam, Neng. Tapi orang kecil seperti saya bisa apa lawan keluarga Adiguna? Aku mengangguk, merasakan kepedihan yang sama. Kami berdua adalah korban dari keangkuhan keluarga itu. Bedanya, hari ini aku punya kuasa untuk membalikkan keadaan. Bapak bawa barangnya? Tanyaku langsung ke inti masalah. Pak Darman merogoh tas kulit lusuh di pangkuannya. Ia mengeluarkan sebuah map tebal berwarna biru tua, dan sebuah flash disk kecil berwarna merah. Ini semua yang Neng butuhkan, katanya sambil menyerahkan barang-barang itu dengan tangan gemetar. Di dalam flash disk ini ada rekaman suara Nyonya Lara saat memerintahkan saya untuk menyuap oknum bea cukai supaya kontainer tas mewahnya bisa lolos tanpa pajak. Ada juga rekaman saat dia membahas soal pencucian uang arisan bodong itu lewat yayasan. Aku menerima flash disk itu, menggenggamnya erat seolah benda kecil itu adalah berlian yang paling berharga. Dan di map ini, lanjut Pak Darman sambil menepuk sampul map itu, adalah bukti fisik. Salinan buku besar yang asli, bukan yang dipalsukan untuk laporan pajak. Di sini tercatat jelas aliran dana dari rekening yayasan ke rekening pribadi Siska untuk beli mobil, ke rekening kasino Radit di Makau, dan untuk biaya perawatan kecantikan Nyonya yang miliaran itu. Semuanya pakai uang, amal, dari yayasan. Aku membuka map itu sekilas. Mataku membelalak melihat deretan angka dan catatan tangan Pak Darman yang rapi. Tanggal, nominal, dan tujuan transfer. Semuanya lengkap. Ini bukan sekadar bukti korupsi, ini adalah bukti kriminalitas tingkat tinggi. Jika dokumen ini sampai ke tangan polisi atau viral di media sosial, tamatlah riwayat Ratu Menteng yang selama ini dipuja-puja itu. Yayasan Kasih Bunda. Bacaku pelan pada kop surat salah satu dokumen. Ironis sekali namanya, padahal isinya racun. Betul, Neng. Dan yang paling parah, Nyonya Lara sangat cerdik sekaligus licik. Di semua dokumen legal yayasan, nama pendiri dan ketua dewan pembina memang nama beliau, tapi nama penanggung jawab keuangan dan pemilik rekening operasional adalah Neng Amara, jelas Pak Darman dengan nada prihatin. Saya tahu, Pak. Karena itu saya harus bertindak cepat sebelum mereka menjebak saya. Jawabku dingin. Pak, kalau rencana saya berhasil, saya pastikan Bapak akan mendapatkan pesangon yang 10 kali lipat lebih besar dari yang seharusnya Bapak terima dulu. Bapak bisa buka usaha di kampung dan hidup tenang. Mata Pak Darman berkaca-kaca. Saya nggak minta uang banyak, Neng. Saya cuma mau lihat keadilan. Saya mau lihat wajah sombong Nyonya Lara saat dia sadar dia nggak kebal hukum. Bapak akan melihatnya. Saya janji, kataku tegas. Kami berbincang sebentar tentang detail teknis rencana kami. Pak Darman menjelaskan beberapa celah keamanan di sistem perbankan lama yang masih dipakai keluarga Adiguna, karena Ibu Lara gaptek dan malas memperbarui sistem. Informasi ini sangat berharga. Ternyata, Radit sering menggunakan tanggal lahir ibunya sebagai PIN untuk segala hal, sebuah kebiasaan ceroboh yang menurun dari ibunya. Setelah merasa cukup, aku pamit. Saat keluar dari mobil Pak Darman dan kembali ke mobilku, aku merasa langkahku jauh lebih ringan. Flash disk di saku blazerku terasa hangat. Map biru itu kusembunyikan di bawah jok mobil. Aku menatap pantulan diriku di kaca spion tengah. Wajahku masih sama, tapi jiwaku sudah berubah. Aku bukan lagi Amara si upik abu. Aku adalah pemegang kunci kehancuran sebuah dinasti kecil yang busuk. Siang itu, aku tidak langsung pulang. Aku mampir ke sebuah bank swasta internasional, membuka rekening bisnis atas nama perusahaan cangkang, Shell Company, yang baru saja kuregistrasikan secara online di yurisdiksi luar negeri yang memiliki hukum kerahasiaan perbankan ketat. Semua persiapan sudah matang. Token akses bank ibu sudah ada di tanganku, bukti kejahatan sudah ada di tasku. Malam ini adalah malam penentuan. Malam Jumat Kliwon, kalau kata orang Jawa, malam yang penuh mistis. Tapi bagiku, malam ini akan menjadi malam di mana hantu masa laluku akan memakan tuannya sendiri. Aku akan pulang ke rumah mewah itu, menyambut suamiku dengan senyum palsu terakhir, sebelum aku mengambil kembali harga diriku yang telah mereka curi. Hujan turun deras sekali malam itu, disertai petir yang menyambar-nyambar, seolah langit Jakarta sedang marah. Suasana rumah Menteng terasa lebih angker dari biasanya. Jam dinding antik di ruang tengah berdentang 12 kali, menandakan tengah malam telah tiba. Aku duduk di kursi kerja Radit di dalam kamarnya,
menatap layar laptop yang menyala terang di ruangan yang gelap. Radit sudah pulang 2 jam yang lalu dalam keadaan mabuk berat setelah pesta bujang temannya. Sekarang, dia mendengkur keras di atas ranjang king size kami, masih memakai sepatu dan kemeja yang bau alkohol bercampur parfum wanita lain. Aku menatap tubuh suamiku itu dengan tatapan jijik. Dulu, aku akan dengan sigap melepas sepatunya, mengelap wajahnya dengan air hangat, dan mengganti bajunya agar dia tidur nyaman. Tapi malam ini, biarkan saja dia membusuk dengan bau alkoholnya. Dia tidak pantas mendapatkan sentuhan tanganku lagi. Di meja kerja, aku telah menyusun peralatan tempurku, laptop pribadiku, token bank BCA, token mandiri, dan beberapa dokumen penting. Jantungku berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena sensasi adrenalin yang luar biasa. Ini adalah perampokan terbesar dalam hidupku, tapi perampokan ini legal karena akulah pemilik kuncinya. Aku menarik napas panjang, lalu mulai mengetikkan username dan password untuk akun internet banking utama, Yayasan Kasih Bunda. Login berhasil. Layar laptop menampilkan saldo rekening yang fantastis. 70.450.000.000 rupiah. 70.450.000.000 rupiah. Angka yang bisa membuat siapa saja pusing. Uang ini adalah hasil keringat Ibu Lara menipu teman-teman sosialitanya dan menyelundupkan barang mewah selama bertahun-tahun, yang dia simpan dengan aman di rekening atas namaku. Maaf ya, Ibu, bisikku pada kesunyian malam. Ibu bilang aku tidak pantas dapat 1 sen pun kan? Jadi aku tidak akan mengambil uang Ibu. Aku hanya mengambil uang amarah. Jari-jariku bergerak cepat. Aku tidak bisa memindahkannya sekaligus dalam satu transaksi, karena akan memicu alarm bank. Aku memecahnya menjadi puluhan transaksi ke beberapa rekening perantara yang sudah kusiapkan, yang nantinya akan bermuara ke rekening offshoreku di Kepulauan Kaiman. Setiap kali aku menekan tombol, execute transfer, dan memasukkan angka dari token, rasanya seperti aku sedang menusukkan pisau ke jantung kesombongan keluarga Adiguna. Transfer 5 miliar. Berhasil. Transfer 10 miliar. Berhasil. Transfer 15 miliar. Berhasil. Setiap notifikasi hijau yang muncul di layar, memberikanku kepuasan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Ini adalah balasan untuk setiap hinaan yang kuterima. Ini untuk setiap kali Siska menyuruhku mencuci piring saat ada pembantu. Ini untuk setiap kali Ibu Lara menyebut orang tuaku rendahan. Dan ini untuk Radit, suami pengecut yang membiarkan istrinya diinjak-injak. 30 menit berlalu. Keringat dingin menetes di pelipisku. Suara petir menggelegar di luar, membuatku sedikit terlonjak. Aku menoleh ke arah ranjang. Radit bergerak sedikit, mengigau memanggil nama, Mama, lalu kembali mendengkur. Sungguh anak mami sejati bahkan dalam tidurnya. Rekening yayasan kini sudah kosong melompong. Hanya tersisa saldo minimum 500.000 rupiah, agar rekening tidak langsung tutup otomatis. Tapi aku belum selesai. Aku beralih ke portofolio saham. Keluarga ini memarkirkan banyak aset saham mereka atas namaku juga untuk menghindari pajak dividen yang besar. Tanpa ragu, aku menekan tombol, sell all. Menjual semua saham blue chip itu di harga pasar saat ini juga. Memang pasar saham sedang tutup, tapi order jual akan tereksekusi otomatis begitu pasar dibuka besok pagi jam 9. Uangnya akan masuk ke RDN, rekening dana nasabah, milikku, yang akses penarikannya juga sudah aku pegang penuh. Total nilai saham itu sekitar 15 miliar rupiah. Jadi, total kerugian yang akan mereka derita besok pagi adalah 85 miliar rupiah. Itu hampir 80% dari kekayaan likuid keluarga ini. Sisanya hanya aset properti seperti rumah ini yang sertifikatnya dipegang ibu, tapi biaya operasional dan gaya hidup mereka yang selangit itu sepenuhnya bergantung pada uang tunai yang baru saja kucuri. Setelah semua selesai, aku menutup laptopku. Aku merasa lemas, tapi juga merasa sangat kuat di saat yang bersamaan. Aku berdiri, berjalan mendekati meja rias. Di sana, di bawah cahaya lampu tidur yang remang, cincin kawin bertahta berlian kecil itu berkilau. Cincin yang dulu dipasangkan Radit dengan janji setia sehidup semati. Janji yang ternyata palsu. Aku melepas cincin itu dari jari manisku. Rasanya aneh. Jari manisku terasa kosong dan ringan, seolah beban berat baru saja terangkat.
Aku meletakkan cincin itu di atas meja rias, tepat di sebelah secari kertas kecil yang kutinggalkan. Itu adalah struk penarikan ATM terakhirku, sebagai simbol bahwa transaksi telah selesai. Di bawah cincin itu, aku menyelipkan note kecil bertuliskan, "Terima kasih untuk pelajarannya. Sekarang, aku lulus." Aku mengambil koper kecil yang sudah kusiapkan di balik lemari. Isinya hanya baju-baju sederhanaku dan dokumen penting. Aku tidak membawa satupun barang mewah pemberian mereka. Tas Hermes bekas Siska, jam tangan Rolex yang katanya hadiah ultah tapi ternyata barang KW. Semuanya kutinggalkan. Aku tidak butuh sampah-sampah itu. Aku punya 85 miliar sekarang. Aku bisa membeli pabrik tas Hermes kalau aku mau. Sebelum keluar kamar, aku menatap Radit untuk terakhir kalinya. "Selamat tidur, Mas Radit," bisikku pelan. "Nikmati mimpi indahmu malam ini. Karena besok pagi, kamu akan bangun di neraka." Aku melangkah keluar kamar, menutup pintu perlahan. Lorong rumah itu gelap gulita. Setiap langkah kakiku di lantai marmer terasa seperti langkah menuju kebebasan. Aku menuruni tangga, melewati ruang tamu tempat aku dihina tadi pagi, dan keluar melalui pintu samping yang terhubung ke garasi. Hujan masih turun deras saat aku memacu mobilku keluar dari gerbang rumah mewah itu. Satpam yang berjaga di pos depan sedang tertidur pulas, sama sekali tidak menyadari bahwa aset terbesar keluarga ini baru saja melarikan diri tepat di bawah hidungnya. Aku menyetir menembus hujan, menuju bandara. Pesawatku ke Bali akan berangkat subuh nanti. Bukan untuk liburan, tapi untuk mengamankan satu aset terakhir sebelum Ibu Lara sadar, tanah di Uluwatu itu. Aku akan menjualnya secepat kilat sebelum mereka sempat memblokirnya. Malam ini, Ratu Menteng masih tidur nyenyak di kasur empuknya, bermimpi tentang kekayaan abadi. Dia tidak tahu bahwa kerajaannya sudah runtuh, dan arsitek kehancurannya adalah menantu yang selama ini dia anggap sampah. Besok adalah hari ulang tahun Ibu Lara, dan aku sudah mengirimkan kado yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Sinar matahari pagi di Bali terasa menyengat kulit, namun bagiku, kehangatan ini terasa seperti pelukan kebebasan yang sudah lama kurindukan. Aku baru saja mendarat di Bandara I Gusti Ngurah Rai 1 jam yang lalu. Mataku mungkin sedikit bengkak karena kurang tidur, tapi adrenalin yang memompa di dalam darahku membuatku merasa lebih segar daripada tidur 8 jam sekalipun. Aku tidak membuang waktu untuk menikmati pantai atau sekadar melihat ombak. Tujuanku jelas, kantor notaris Pak Wayan di daerah Jimbaran. Aku sudah membuat janji temu darurat sejak semalam di perjalanan menuju Bandara Soekarno-Hatta. Tanah di Uluwatu itu, tanah seluas 2 hektar yang pemandangannya langsung menghadap Samudra Hindia, adalah aset terakhir yang masih bisa kucairkan sebelum Ibu Lara dan Radit menyadari apa yang terjadi. Di ruang tunggu notaris yang beraroma dupa dan kayu cendana, aku duduk dengan gelisah. Kakiku mengetuk-ngetuk lantai marmer. Di hadapanku duduk seorang pria parubaya berkemeja batik, Bapak Haryo, seorang investor properti asal Surabaya yang sudah lama mengincar tanah itu. Dulu, Ibu Lara menahan tanah itu, bersikeras harganya akan naik 3 kali lipat tahun depan. Tapi hari ini, aku menjualnya dengan harga sedikit di bawah pasar agar transaksinya bisa kilat. Bu Amara yakin mau lepas harga segini? Ini murah loh untuk ukuran cliffront, tanya Pak Haryo sambil membolak-balik berkas sertifikat yang kubawa. Sertifikat asli atas namaku. Saya butuh dana cepat untuk investasi di luar negeri, Pak Haryo. Asal Bapak bisa transfer pelunasannya pagi ini juga via RTGS. Tanah ini milik Bapak. Jawabku mantap, berusaha terdengar seperti pebisnis profesional, bukan istri yang sedang melarikan diri. Pak Haryo tersenyum lebar. Bagi dia, ini durian runtuh. Bagi aku, ini adalah paku terakhir untuk peti mati keuangan keluarga Adiguna. Proses penandatanganan akta jual beli, AJB, berlangsung cepat. Jantungku berdegup kencang setiap kali pulpenku menggores kertas. Aku takut tiba-tiba ponselku berbunyi, takut ada telepon dari Radit atau pengacara keluarga yang memblokir sertifikat ini. Tapi syukurlah, ketidaktahuan mereka adalah berkah bagiku. Mereka pasti masih sibuk mempersiapkan pesta ulang tahun nanti malam, tidak sadar bahwa tanah kebanggaan mereka sedang berpindah tangan. Ting! Notifikasi masuk ke ponselku 15 menit kemudian. Dana sebesar 25 miliar rupiah telah masuk ke rekening penampunganku.
Total aset tunai yang kukuasai kini menembus angka 110 miliar rupiah. Aku menghela napas panjang, beban di pundakku rasanya hilang separuh. Senang berbisnis dengan Anda, Bu Amara, ujar Pak Haryo sambil menjabat tanganku erat. Sama-sama, Pak. Tolong jaga tanah itu, jawabku tersenyum. Urusan di Bali selesai. Tapi misiku belum berakhir. Aku memesan tiket penerbangan kembali ke Jakarta untuk sore ini. Orang waras mungkin akan langsung kabur ke Eropa atau Amerika dengan uang sebanyak itu. Tapi aku tidak ingin sekadar kabur. Aku ingin melihat wajah mereka. Aku ingin melihat saat topeng sempurna Ibu Lara retak. Aku ingin hadir di pesta itu. Pukul 18.30 WIB, aku sudah kembali menginjakkan kaki di Jakarta. Kali ini, aku tidak pulang ke rumah menteng ataupun apartemen. Aku menyewa kamar suite di Hotel Bintang 5 tempat pesta ulang tahun Ibu Lara diadakan. Sangat praktis, bukan? Aku berdiri di depan cermin besar di kamar hotelku. Penampilanku malam ini harus sempurna. Tidak ada lagi Amara si menantu yang memakai kebaya kedodoran pilihan ibu mertua. Tidak ada lagi riasan tipis pucat agar tidak menyaingi kecantikan Siska. Malam ini, aku mengenakan gaun malam rancangan desainer ternama yang kubeli mendadak di butik Plaza Indonesia tadi sore. Gaun sutra berwarna merah darah, warna keberanian, warna kemarahan. Potongannya elegan namun tegas, membalut tubuhku dengan sempurna, menampilkan sisi diriku yang selama ini dipendam. Seorang wanita yang percaya diri. Rambutku digerai bergelombang, bibirku kupulas dengan lipstik merah marun yang matte. Sepatu hak tinggi stiletto 10 cm melengkapi penampilanku. Aku melihat pantulan diriku. Wanita di cermin itu tampak asing, namun sorot matanya tajam mematikan. Selamat ulang tahun, Ibu, bisikku pada cermin. Semoga Ibu suka kejutannya. Aku turun menuju Grand Ballroom di lantai 2. Suara musik orkestra sayup-sayup terdengar dari koridor berlapis karpet merah. Di depan pintu masuk ganda yang megah, karangan bunga ucapan selamat berjejer rapi. Dari pejabat, artis, hingga sosialita papan atas, semuanya mengirimkan bunga untuk Ibu Lara Adiguna. 2 orang petugas keamanan bertubuh tegap menjaga pintu, memeriksa undangan. Aku tidak membawa undangan fisik. Tentu saja, aku tidak diundang secara resmi sebagai tamu VIP. Aku hanya panitia konsumsi di mata mereka. Maaf, Bu, boleh lihat undangannya? Tanya salah satu petugas saat aku melangkah mendekat. Aku menatapnya dingin, lalu mengangkat dagu. Saya menantu Ibu Lara, istri Radit Adiguna. Apa saya perlu undangan untuk masuk ke pesta ulang tahun ibu mertua saya sendiri? Tanyaku dengan nada angkuh yang kubuat-buat, meniru gaya bicara Siska. Petugas itu tampak ragu. Dia menatap penampilanku yang sangat mewah, mungkin bingung karena wajahku familiar tapi auranya berbeda jauh. Ah, maaf Bu Amara. Silakan, silakan, ujarnya akhirnya, membukakan pintu lebar-lebar. Rupanya, gaun mahal dan sikap sombong memang kunci masuk ke dunia mereka. Aku melangkah masuk. Hawa dingin AC ballroom langsung menyambutku, bercampur dengan aroma ribuan bunga lili putih yang menghiasi ruangan. Ballroom itu disulap menjadi istana dongeng. Lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit, memendarkan cahaya keemasan. Ratusan tamu berpakaian glamor berdiri berkelompok, memegang gelas sampanye, tertawa sopan, dan saling memuji busana masing-masing. Aku berjalan membelah kerumunan. Beberapa orang menoleh, berbisik-bisik. Itu Amara kan? Istrinya Radit? Kok beda banget? Cantik juga ya ternyata kalau dandan. Bukannya gosipnya dia mau dicerai? Aku mengabaikan bisikan-bisikan itu. Mataku terfokus ke panggung utama di ujung ruangan. Di sana, di bawah sorotan lampu sorot, Ibu Lara duduk di kursi singgasana bergaya Louis XIV. Ia memakai gaun emas penuh payet, lehernya dililit kalung berlian yang harganya mungkin bisa memberi makan satu desa. Di sebelahnya berdiri Radit, memakai tuxedo hitam, dan Siska yang sibuk dengan ponselnya. Dan di sisi lain Radit, berdiri seorang wanita muda cantik bergaun biru muda. Clarissa, putri seorang jenderal purnawirawan yang digadang-gadang ibu sebagai penggantiku. Mereka tampak seperti keluarga bahagia yang sempurna. Pembawa acara, MC,
yang merupakan presenter televisi terkenal mulai berbicara lewat mikrofon. Hadirin sekalian, mari kita sambut wanita paling inspiratif malam ini, Ibu Lara Adiguna. Tepuk tangan membahana. Ibu Lara berdiri, melambaikan tangan dengan anggun bak Ratu Inggris. Ia mengambil mikrofon, tersenyum lebar hingga matanya menyipit. Terima kasih semuanya, ucap ibu dengan suara yang dibuat selembut sutra. Malam ini sangat spesial bagi saya. Bukan hanya karena usia saya bertambah, tapi karena saya dikelilingi oleh orang-orang yang tulus mencintai saya. Tulus? Aku mendengus pelan. Setengah orang di ruangan ini datang hanya karena takut pada pengaruh ibu, atau karena punya utang budi bisnis. Dan malam ini, lanjut ibu, matanya melirik ke arah Clarissa, saya juga ingin mengumumkan kabar bahagia bagi putra sematawayang saya, Radit. Bahwa ini saatnya. Sebelum ibu menyelesaikan kalimatnya yang akan menghancurkan harga diriku di depan umum, aku melangkah maju menuju teknisi suara, sound engineer, yang berada di sudut panggung. Aku sudah menyuap salah satu kru lighting tadi sore saat check-in di hotel ini, uang 10 juta rupiah cukup untuk membuatnya, lupa, mengunci sistem proyeksi selama 5 menit. Tapi, aku memutuskan untuk tampil lebih dramatis. Aku menaiki tangga samping panggung. Bunyi hak sepatuku yang menghantam lantai kayu panggung terdengar jelas, karena suasana sedang hening menunggu pengumuman ibu. Tap, tap, tap. Semua mata tertuju padaku. Ibu Lara menoleh, wajahnya yang penuh senyum seketika berubah tegang saat melihat siapa yang datang. Radit ternganga, matanya membelalak seolah melihat hantu. Clarissa mundur selangkah, bingung. Amara? Desis Radit. Suaranya terdengar lewat mikrofon ibu yang masih menyala. Aku tersenyum manis. Sangat manis. Aku berjalan mendekati mereka, mengambil mikrofon lain yang ada di podium, lalu berdiri tepat di samping Ibu Lara. Posisi kami sejajar. Merah melawan emas. Selamat ulang tahun, Ibu mertua tersayang, sapaku lewat pengeras suara. Suaraku menggema ke seluruh penjuru ballroom. Tamu-tamu terdiam, merasakan ketegangan yang tiba-tiba mengental di udara. Amara, turun kamu. Apa-apaan ini? Kamu mempermalukan ibu. Bisik Ibu Lara tajam, namun ia tetap berusaha mempertahankan senyum di wajahnya demi para tamu. Mempermalukan? Oh, tidak, Bu. Aku justru ingin memberikan kado spesial. Jawabku santai, sengaja membiarkan semua orang mendengar. Tadi ibu mau mengumumkan pertunangan Mas Radit dengan Mbak Clarissa ya? Padahal kita belum bercerai loh, Mas. Apa tidak takut dibilang poliandri? Ah, poligami maksudnya. Terdengar suara kaget dari para tamu. Hah? Belum cerai? Bisik mereka. Wajah Ibu Lara memerah menahan amarah. Security. Bawa dia turun. Teriaknya, lupa menjaga image lembutnya. 2 orang petugas keamanan mulai bergerak dari pintu samping. Tapi aku tidak gentar. Aku mengeluarkan sebuah kliker presentasi dari saku tersembunyi di balik gaunku. Tunggu sebentar, Pak Security, kataku tenang. Sebelum saya turun, izinkan saya menayangkan video kenangan untuk Ibu Lara. Video tentang perjuangan ibu membangun kerajaan ini. Silakan disaksikan. Aku menekan tombol play. Layar LED raksasa berukuran 10x5 meter di belakang kami, yang tadinya menampilkan foto slideshow masa kecil Ibu Lara, tiba-tiba berubah hitam. Lalu, sebuah grafik muncul. Bukan grafik pertumbuhan bisnis yang membanggakan, melainkan skema alur uang yang rumit dengan judul besar berwarna merah. Aliran dana ilegal penggelapan pajak Yayasan Kasih Bunda. Suasana ballroom seketika hening mencekam. Musik orkestra berhenti. Bahkan pelayan yang membawa nampan minuman pun mematung. Pesta ulang tahun Sang Ratu baru saja berubah menjadi pengadilan terbuka. Dan aku adalah jaksanya. Grafik di layar LED itu begitu jelas dan tajam. Garis-garis merah menghubungkan rekening yayasan sosial dengan rekening pribadi Siska, rekening judi online, dan pembayaran vendor tas mewah impor yang tidak terdaftar di bea cukai. Angka-angka miliaran rupiah terpampang nyata. Namun, yang membuat suasana benar-benar kacau bukan hanya gambar itu, melainkan audio yang mulai berputar. Itu adalah rekaman suara Ibu Lara yang diambil oleh Pak Darman setahun lalu. Suaranya jernih,
bergema ke seluruh ballroom melalui sound system kualitas konser. "Halah, Pak Darman, jangan sok suci kamu. Masukkan saja uang arisan ibu-ibu bodoh itu ke rekening yayasan. Mereka itu cuma kumpulan istri pejabat yang otaknya kosong, gampang ditipu. Bilang saja uangnya diputar untuk donasi panti asuhan, padahal buat bayar cicilan tas Hermes saya." Gas! Suara helaan napas kaget terdengar serentak dari ratusan tamu. Ibu-ibu sosialita yang hadir di sana, para korban yang disebut otaknya kosong, saling berpandangan dengan wajah merah padam. Mereka merasa terhina. Teman yang selama ini mereka sanjung ternyata menganggap mereka sapi perah yang bodoh. Ibu Lara di sampingku tampak seperti orang yang tersambar petir. Wajahnya pucat pasi, mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Tangannya gemetar hebat, hingga mikrofon yang dipegangnya terjatuh dengan bunyi feedback yang nyaring. Nging. Tapi rekaman itu belum selesai. Suara ibu kembali terdengar. "Urus juga orang bea cukai itu. Kasih suap berapapun asal kontainer barang selundupan saya aman. Pakai nama Amara di semua dokumen. Kalau nanti ada masalah hukum, biar menantu kampung itu yang masuk penjara. Saya harus tetap bersih." Kali ini, giliran Radit yang menoleh padaku dengan tatapan horor. Dia baru menyadari betapa jahat rencana ibunya, atau mungkin dia sudah tahu tapi kaget, karena sekarang semua orang tahu. Aku menatap mata Ibu Lara yang kini dipenuhi ketakutan murni. "Gimana, Bu? Bagus kan kadonya?" "Itu suara ibu sendiri, bukan rekayasa AI," kataku dingin lewat mikrofon. "Matikan. Matikan layarnya. Siapapun tolong matikan," teriak Siska histeris dari sisi panggung. Ia berlari ke arah teknisi suara, tapi teknisi itu sudah kabur entah kemana. Bagian dari rencanaku juga. Aku melangkah maju, berdiri di tengah panggung, mengambil alih sorotan lampu utama. "Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian," suaraku lantang dan berwibawa. "Apa yang kalian lihat dan dengar adalah bukti nyata. Selama bertahun-tahun, Ibu Lara menggunakan nama saya, Amara Putri, sebagai tameng untuk semua bisnis kotornya. Yayasan Kasih Bunda, itu hanyalah mesin cuci uang." Tamu-tamu mulai ribut. Beberapa mulai mengeluarkan ponsel, merekam kejadian itu. Cahaya flash kamera berkedip-kedip seperti lampu disko. Tapi kali ini bukan untuk memuja, melainkan untuk mendokumentasikan kejatuhan. "Amara, cukup. Turun kamu." Radit akhirnya sadar dari keterkejutannya dan mencoba meraih lenganku. Cengkeramannya kuat dan kasar. Aku menepis tangannya dengan sentakan keras. Tatapanku tajam menusuk matanya. "Jangan sentuh aku, Mas. Tanganmu itu kotor. Kamu tahu ibumu merencanakan ini semua. Kamu tahu dia mau menjebakku dan menceraikanku setelah hartanya aman. Tapi kamu diam saja. Kamu bukan suami, kamu cuma anak kecil yang bersembunyi di ketiak ibunya." Radit mundur, nyalinya ciut seketika melihat keberanianku. Dia tidak pernah melihat sisi Amara yang ini. Aku kembali menatap Ibu Lara yang kini terduduk lemas di kursi singgasananya. Napasnya tersengal-sengal. "Mama bilang aku nggak pantas dapat sepeser pun?" "Tenang, Ma. Aku memang nggak ambil uang Mama," ujarku sambil tersenyum miring. "Aku cuma ambil uang yang terdaftar atas namaku secara hukum. 70 miliar dari rekening yayasan, 15 miliar dari saham, dan 25 miliar dari tanah di Bali. Semuanya sudah kupindahkan ke tempat yang tidak bisa Mama jangkau." "Apa?" pekik Siska. "Lo maling. Itu uang kita." "Salah," potongku cepat. "Secara hukum, itu uang atas nama saya. Kalau kalian mau klaim itu uang kalian, silakan lapor polisi. Tapi ingat, kalian harus jelaskan dulu dari mana asal uang itu. Pencucian uang? Penggelapan pajak? Penipuan investasi? Silakan pilih pasal mana yang mau kalian pakai untuk menjerat diri sendiri. Sisanya?" Aku menunjuk ke layar yang masih menampilkan grafik merah itu. Biar petugas pajak dan polisi yang menghitung dendanya. Dan sepertinya mereka sudah sampai. Tepat saat aku mengucapkan itu, pintu utama ballroom terbuka dengan kasar. Bukan oleh tamu terlambat, tapi oleh sepasukan petugas berseragam polisi dan beberapa orang berrompi, penyidik pegawai negeri sipil, PPNS. Kepanikan melanda.
Musik latar yang tadinya sunyi berganti dengan suara riuh rendah kepanikan. Ibu Lara Adiguna, Anda kami tangkap atas dugaan tindak pidana pencucian uang dan penyelundupan barang ilegal, seru komandan petugas itu menggunakan pengeras suara portabel. Ibu Lara menjerit. Jeritan yang panjang dan menyayat hati, jeritan seorang ratu yang kerajaannya runtuh dalam hitungan menit. Dia mencoba berdiri, hendak lari, tapi kakinya lemas. Siska menangis meraung-raung di sampingnya. Sementara itu, di sudut ruangan dekat meja prasmanan, terjadi keributan kecil yang menambah tragisnya malam itu. Manajer catering hotel menahan Siska yang mencoba menyelinap pergi. Maaf Bu Siska, pembayaran pelunasan catering tambahan dan sewa ballroom belum masuk. Kartu kredit Ibu declinet semua, ujar manajer itu dengan suara keras karena panik melihat polisi datang. Nggak mungkin. Limit gue unlimited. Teriak Siska sambil melempar kartu platinumnya ke wajah manajer itu. Sudah diblokir, Bu. Semua aset keluarga Adiguna yang terhubung dengan rekening Bu Amara sudah dibekukan atau kosong. Jawab manajer itu tegas. Siska melotot ke arahku. Aku hanya mengangkat bahu dan tersenyum kecil. Tentu saja, kartu kredit tambahan Siska kan induknya dari rekening yang baru saja kukuras habis. Polisi mulai naik ke panggung. Kilatan kamera wartawan yang entah bagaimana bisa masuk, mungkin menyusup bersama polisi, makin menggila. Mereka memotret wajah Ibu Lara yang berantakan, maskaranya luntur oleh air mata, wajahnya pucat seperti mayat. Radit tolong Mama. Telepon Om Jenderal, telepon siapa saja. Teriak ibu histeris saat tangannya diborgol. Radit hanya berdiri mematung di pinggir panggung. Wajahnya blank. Clarissa, calon tunangannya, sudah kabur sejak polisi pertama kali masuk, tidak mau terseret skandal memalukan ini. Radit sendirian. Dia menatapku, tatapan memohon yang menyedihkan. Amara sayang ini bisa dibicarakan baik-baikan, ucapnya lirih, suaranya gemetar. Aku berjalan menuruni tangga panggung dengan anggun, melewati Radit begitu saja tanpa menoleh. Sudah terlambat, Radit. Pembicaraan kita sudah selesai saat kamu membiarkan ibumu menginjak-injak harga diriku. Aku berhenti tepat di depan Ibu Lara yang sedang diseret polisi. Aku mendekatkan wajahku ke telinganya. Selamat menikmati masa tua di penjara, Bu. Di sana, Ibu tidak perlu pusing memikirkan pajak atau arisan. Semuanya gratis. Aku menegakkan tubuh, merapikan gaun merahku, lalu berjalan membelah kerumunan tamu yang menatapku dengan campuran rasa takut dan kagum. Mereka memberiku jalan, seolah aku adalah ratu baru yang baru saja memenangkan perang. Malam itu, pesta ulang tahun Ibu Lara benar-benar menjadi pesta yang tak terlupakan. Bukan karena kemewahannya, tapi karena menjadi panggung runtuhnya sebuah dinasti yang dibangun di atas kesombongan. Saat aku melangkah keluar dari lobi hotel menuju taksi yang sudah menunggu, hujan di luar sudah berhenti. Langit Jakarta malam itu tampak sedikit lebih cerah. Ponselku bergetar. Satu pesan masuk dari Pak Darman. Kerja bagus, Neng. Beritanya sudah masuk breaking news TV nasional. Aku tersenyum lega. Aku bukan lagi wanita lemah yang berlindung di balik bayang-bayang suami. Aku adalah Amara. Dan aku baru saja memenangkan hidupku kembali. Kekacauan di dalam Grand Ballroom Hotel Bintang 5 itu bukanlah sekadar keributan biasa. Itu adalah sebuah simfoni kehancuran yang indah. Udara yang sebelumnya dipenuhi aroma parfum Chanel nomor 5 dan bunga lili segar, kini berubah menjadi aroma keringat dingin, ketakutan, dan kepanikan massal. Pintu ganda setinggi 4 meter di belakang ruangan itu masih terbuka lebar, menampilkan barisan petugas kepolisian dari unit tindak pidana ekonomi khusus yang masuk dengan langkah tegap. Sepatu bot laras panjang mereka menghantam lantai marmer, menciptakan gema ritmis yang seolah menjadi detak jam kematian bagi keluarga Adiguna. Kilatan lampu strobo dari kamera petugas dokumentasi mulai menyala, menyapu wajah-wajah tamu undangan yang pucat pasi. Aku masih berdiri di sana, di anak tangga terbawah panggung, menyaksikan segalanya dari sudut pandang terbaik. Rasanya seperti menonton film thriller di mana aku adalah sutradaranya. Ibu Lara, sang ratu menteng yang selama 30 tahun terakhir tidak pernah tersentuh hukum, kini terperosok di kursi singgasananya. Tubuhnya yang berbalut gaun emas seharga ratusan juta rupiah itu gemetar hebat, seolah-olah tulang-tulangnya telah dilucuti satu persatu.
Dia bukan lagi wanita angkuh yang tadi pagi menyuruhku membersihkan remah kue di karpet. Dia hanyalah seorang wanita tua yang ketakutan. Ini pasti salah paham. Bapak tidak tahu siapa saya? Pekik Ibu Lara saat seorang petugas wanita mendekatinya dan memegang lengannya dengan tegas. Suaranya pecah, melengking tinggi hingga menyakitkan telinga. Lepaskan. Tanganmu kotor. Jangan sentuh gaun saya. Ibu Lara Adiguna, Anda kami tahan atas dugaan tindak pidana pencucian uang, penggelapan pajak korporasi, dan penyelundupan barang mewah ilegal, ucap petugas itu dengan nada datar, tanpa emosi, seolah sedang membacakan menu makanan. Anda memiliki hak untuk diam. Segala sesuatu yang Anda katakan dapat dan akan digunakan untuk melawan Anda di pengadilan. Bunyi klik dari logam dingin borgol yang mengunci pergelangan tangan Ibu Lara terdengar begitu nyaring di tengah keheningan tamu yang mencekam. Radit, lakukan sesuatu. Ibu Lara menoleh liar, mencari putra kesayangannya. Telepon Om Jenderal, telepon pengacara Hotman, telepon siapa saja. Jangan diam saja seperti orang bodoh. Aku menoleh ke arah Radit. Suamiku itu berdiri mematung di sisi kiri panggung. Wajahnya seputih kertas. Keringat sebesar biji jagung mengalir deras dari pelipisnya, melunturkan bedak tipis yang ia pakai. Dia tampak seperti anak kecil yang tersesat di pusat perbelanjaan, bingung, takut, dan tidak berdaya tanpa ibunya. Ponsel di tangannya bergetar hebat. Mungkin panggilan dari kolega atau teman judinya yang panik, tapi dia tidak punya tenaga untuk mengangkatnya. Mama. Radit bergumam, suaranya hilang ditelan hiruk-pikuk. Di sisi lain panggung, Siska sedang bergelut dengan realitasnya sendiri. 2 orang petugas sedang menyita tas Hermes Birkin Himalaya, tas langka yang dia banggakan setengah mati, sebagai barang bukti. Itu tas asli. Jangan ditarik-tarik nanti lecet. Teriak Siska histeris, air mata hitam luntur membasahi pipinya karena maskaranya tidak waterproof. Itu bukan barang selundupan. Gue beli di Paris. Gue punya bonnya. Bon palsu yang dibuat di Tanah Abang. Bu Siska? Sahut salah satu petugas dengan sinis sambil memasukkan tas itu ke dalam kantong plastik barang bukti. Kami sudah melacak semua transaksinya. Uangnya berasal dari rekening yayasan fiktif. Bohong. Amarah. Ini pasti ulah lo kan? Siska menunjukku dengan jari telunjuknya yang berhias kuku palsu panjang. Lo iri sama kita. Dasar ular. Lo jebak kita semua. Aku tidak menjawab. Aku hanya tersenyum tipis, lalu melangkah turun dari panggung, berjalan perlahan menuju pintu keluar. Jalur yang kulewati membelah kerumunan tamu. Orang-orang yang tadi menatapku dengan tatapan merendahkan, kini mundur memberi jalan seolah aku adalah wabah penyakit. Atau mungkin, seolah mereka takut akulah ratu baru yang memegang kartu as mereka. Amarah. Sebuah tangan mencengkeram pergelangan tanganku saat aku melewati barisan depan. Cengkeraman itu lemah, basah oleh keringat, dan gemetar. Aku berhenti dan menoleh. Radit. Dia telah turun dari panggung, menyusulku dengan langkah sempoyongan. Matanya merah, penuh dengan air mata keputusasaan. Dia terlihat menyedihkan. Laki-laki yang dulu kupuja, yang kukira akan menjadi imamku, kini tak lebih dari seonggok daging tanpa tulang punggung. Lepaskan, Radit, kataku pelan namun tajam, suaraku sedingin es. Tolong, bisiknya, mengabaikan perintahku. Dia justru mempererat pegangannya, seolah aku adalah satu-satunya pelampung di tengah badai yang menenggelamkan kapalnya. Bilang ke polisi ini cuma masalah keluarga. Bilang ke mereka kamu cuma salah paham. Kita bisa bicarakan ini di rumah. Aku janji, aku akan berubah. Aku nggak akan nikah sama Clarissa. Aku cuma mau kamu. Aku menatap matanya dalam-dalam, mencari sisa-sisa Radit yang dulu kucintai. Tapi tidak ada. Yang ada hanya ketakutan akan kemiskinan dan kehilangan kenyamanan. Kamu mau aku bohong? Tanyaku retoris. Kamu mau aku bilang ke polisi bahwa ibumu tidak menyelundupkan barang? Bahwa dia tidak mencuci uang haram lewat rekening atas namaku? Itu kan cuma strategi bisnis. Semua orang kaya juga begitu. Elak Radit, mencoba merasionalisasi kejahatan keluarganya. Kamu istriku,
Istri harusnya melindungi suami, menutup aib suami. Amarah yang selama ini kupendam mendadak mendidih, tapi aku tidak meledak. Aku justru menjadi semakin tenang. Aku menarik tanganku dengan sentakan kasar hingga terlepas dari genggamannya. Tutup mulutmu, Radit, desisku. Kamu bicara soal kewajiban istri? Di mana kewajibanmu sebagai suami saat ibumu menghinaku di depan pembantu? Di mana perlindunganmu saat kakakmu menuduhku mencuri uang belanja? Kamu diam. Kamu menikmati fasilitas dari uang haram ibumu. Kamu menikmati hidup mewah di atas penderitaanku dan ketakutan akan hukum yang selama ini menghantuiku karena namaku yang dipakai. Aku. Radit tergagap. Kamu bukan korban di sini, Radit. Kamu adalah parasit. Potongku telak. Dan malam ini, inangmu sudah mati. Belajarlah hidup sendiri. Sebelum Radit sempat menjawab, 2 orang petugas polisi mendekatinya. Bapak Radit Adiguna? Anda juga harus ikut kami ke kantor untuk dimintai keterangan sebagai saksi sekaligus terperiksa atas aliran dana ke rekening judi online, ucap petugas itu tegas. Wajah Radit runtuh seketika. Judi? Tapi saya... Aku tidak menunggu untuk melihat dia diseret. Aku membalikkan badan dan melanjutkan langkahku keluar dari ballroom. Namun, drama sesungguhnya baru dimulai di koridor menuju lobi. Rupanya, Pak Darman telah melakukan tugasnya dengan sangat baik, terlalu baik, malah. Lobi Hotel Bintang 5 itu kini telah berubah menjadi lautan manusia. Bukan tamu undangan, melainkan wartawan. Puluhan kamera televisi dari berbagai stasiun berita nasional, wartawan media cetak, hingga blogger gosip ternama sudah berbaris membentuk pagar betis di depan pintu keluar ballroom. Cahaya lampu flash kamera berkedip-kedip gila-gilaan, seperti badai petir di dalam ruangan. Saat polisi menggiring Ibu Lara keluar, suasana meledak. Bu Lara, apakah benar Ibu terlibat sindikat impor ilegal? Bu, bagaimana tanggapan Ibu tentang video yang diputar menantu Ibu? Apakah benar aset Ibu sudah disita semua? Pertanyaan-pertanyaan itu datang bertubi-tubi, tajam dan mematikan. Mikrofon disodorkan secara agresif ke wajah Ibu Lara yang kini berantakan. Ibu Lara, yang seumur hidupnya selalu memburu kamera demi eksistensi sosial, kini berusaha mati-matian menyembunyikan wajahnya. Dia menunduk dalam-dalam, mencoba menutupi mukanya dengan tangan yang terborgol, namun rambutnya yang acak-acakan tidak bisa menyembunyikan rasa malunya. Minggir! Minggir kalian anjing-anjing media, teriak Ibu Lara, kehilangan kendali dirinya yang elegan. Kalian tidak tahu siapa saya? Saya bisa beli stasiun TV kalian. Ancaman kosong itu hanya memancing tawa sinis para wartawan. Siska berjalan di belakang ibunya sambil menangis meraung-raung. Dia tidak menutupi wajahnya, karena kedua tangannya sibuk memegangi gaunnya yang hampir melorot karena terinjak. Malu, malu. Ini semua gara-gara Mama. Kenapa Mama ceroboh banget sih? Teriak Siska menyalahkan ibunya di depan umum. Pemandangan itu sungguh tragis sekaligus ironis. Keluarga yang selalu memuja citra sempurna, kini saling menyalahkan di titik terendah mereka. Aku berjalan paling belakang, dikawal oleh 2 security hotel yang membukakan jalan. Berbeda dengan mereka yang menunduk, aku berjalan dengan kepala tegak. Wajahku tenang, tanpa air mata, tanpa senyum kemenangan yang berlebihan. Hanya ekspresi datar seorang wanita yang baru saja menyelesaikan urusannya. Mbak Amara. Mbak Amara. Kerumunan wartawan menyadari keberadaanku. Lensa kamera berputar ke arahku. Mbak Amara, apakah benar Mbak yang membocorkan data keuangan itu? Tanya seorang wartawan senior. Apa motif Mbak Amara? Apakah karena sakit hati mau dimadu? Aku berhenti sejenak tepat di pintu kaca lobi hotel, membiarkan angin malam Jakarta menerpa wajahku. Aku menatap lurus ke salah satu lensa kamera yang sedang live. Saya tidak membocorkan. Jawabku dengan suara jernih yang terekam jelas oleh puluhan mikrofon. Saya hanya mengembalikan apa yang bukan hak saya kepada negara. Dan saya mengambil kembali apa yang menjadi hak saya, harga diri. Tapi Mbak, suami Mbak juga ditangkap. Mbak tidak sedih? Tanya wartawan lain. Aku menoleh sekilas ke arah mobil polisi di mana Radit baru saja dimasukkan dengan paksa.
Dia menempelkan wajahnya di kaca jendela, menatapku dengan pandangan kosong. Kesedihan saya sudah habis dicicil selama 2 tahun pernikahan ini. Mas, jawabku singkat. Sekarang, saldo kesedihan saya 0. Yang tersisa hanya aset masa depan. Tanpa menjawab pertanyaan lain, aku masuk ke dalam taksi Silverbird yang sudah kupesan. Pintu mobil tertutup, meredam suara bising di luar. Aku menyandarkan punggungku ke jok kulit yang empuk. Tubuhku terasa lelah luar biasa, seolah seluruh tulangku baru saja dilepas dan dipasang kembali. Tapi di balik kelelahan fisik itu, ada perasaan ringan yang tak terlukiskan. Di luar jendela taksi, aku melihat iring-iringan mobil polisi mulai bergerak membawa keluarga Adiguna menuju kantor polisi. Sirine biru meraung-raung membelah kemacetan Jakarta, menjadi lagu pengantar tidur bagi dinasti Menteng yang sombong itu. Aku mengeluarkan ponselku. Ada 1 notifikasi transfer masuk lagi. Bunga deposito dari uang 85 miliar yang baru saja kuamankan. Jalan, Pak, kataku pada sopir taksi. Ke bandara. Terminal 3 keberangkatan internasional. Malam ini aku akan terbang ke Singapura sebentar untuk membereskan administrasi perbankan, lalu memulai hidup baru yang jauh dari hiruk-pikuk kemunafikan ibu kota. Jakarta, terima kasih untuk pelajarannya yang menyakitkan. Aku lulus dengan predikat summa cum laude. 1 tahun kemudian. Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Tidak ada suara klakson yang memekakan telinga. Tidak ada debu polusi yang menyesakkan dada. Yang ada hanyalah suara debur ombak yang menghantam karang dan aroma laut yang asin namun menyegarkan. Aku duduk di balkon lantai 2 sebuah bangunan minimalis yang menghadap langsung ke pelabuhan Marina. Plang kayu jati yang artistik tergantung di depan pintu masuk di lantai bawah. Amara O Partners, Independent Financial Consultant. Ya, inilah kerajaanku yang baru. Bukan istana megah dengan pilar-pilar kolonial yang dingin, melainkan sebuah kantor konsultan yang hangat, terbuka, dan jujur. Aku menyesap kopi Flores Bajawa dari cangkir keramik buatan pengrajin lokal. Rasanya pahit, sedikit asam, dengan jejak rasa coklat di ujung lidah. Sempurna. Aku mengenakan kemeja linen putih longgar dan celana kulot berwarna beige. Rambutku yang dulu selalu dipaksa disanggul rapi ala nyonya besar, kini kupotong sebahu dan kubiarkan tergerai alami, bergerak dipermainkan angin laut. Bu Amara, ini laporan audit untuk resor Bintang Flores sudah selesai. Mau diperiksa sekarang atau nanti sore? Wulan, asisten pribadiku yang merupakan gadis asli Manggarai, masuk ke balkon dengan membawa tablet. Dia cerdas, cekatan, dan yang terpenting, jujur. Aku merekrutnya 6 bulan lalu saat dia baru lulus kuliah di Bali dan bingung mencari kerja. Taruh saja di meja saya, Lan. Nanti saya periksa setelah video call dengan klien dari Australia, jawabku sambil tersenyum. Baik, Bu. Oh ya, tadi Pak Bayu titip ikan kerapu segar. Katanya terima kasih karena berkat strategi investasi Ibu, kapal pinisinya bisa nambah 1 lagi bulan ini, lapor Wulan dengan mata berbinar. Aku tertawa kecil. Pak Bayu itu terlalu baik. Padahal dia yang kerja keras di laut, saya cuma main angka di laptop. Tapi tanpa hitungan Ibu, Pak Bayu pasti masih terlilit utang rentenir. Bu, sanggah Wulan polos. Aku tersenyum, merasakan kehangatan di dadaku. Ini yang tidak pernah kudapatkan di Jakarta. Rasa dihargai karena kemampuan otakku, bukan karena siapa suamiku atau seberapa mahal tas yang kujinjing. Di sini, aku adalah Amara sang konsultan keuangan yang dihormati karena integritasnya. Setelah Wulan kembali ke dalam, aku melirik jam tangan. Pukul 14 WITA. Waktunya berita siang. Aku membuka laptop, mengakses situs streaming berita nasional. Hari ini adalah hari pembacaan vonis final untuk kasus korupsi dan pencucian uang Yayasan Kasih Bunda. Jantungku berdesir pelan, bukan karena takut, tapi karena antusiasme akan sebuah penutup. Layar laptop menampilkan ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang penuh sesak. Di kursi pesakitan, duduk sosok yang nyaris tak bisa dikenali. Ibu Lara. Dia tampak sangat tua. Kulit wajahnya yang dulu kencang berkat suntikan botoks dan filler rutin, kini kendur dan berkerut dalam. Tanpa riasan tebal, wajah aslinya terlihat layu dan lelah. Rambutnya yang memutih dibiarkan tergerai kusut, tidak ada lagi sanggul sasak tinggi yang menjadi ciri khasnya.
Dia mengenakan rompi tahanan berwarna oranye mencolok di atas kemeja putih yang lusuh. Di sebelahnya, pengacara mahal yang dulu dia bangga-banggakan tidak terlihat. Dia hanya didampingi pengacara publik, karena semua asetnya sudah disita negara, sehingga dia tidak mampu lagi membayar lawyer kondang. Hakim ketua mengetuk palu 3 kali. Mengadili, menyatakan terdakwa Lara Adiguna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang dan penyelundupan barang impor secara berlanjut. Suara hakim bergema melalui speaker laptopku. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sebesar 50 miliar rupiah. 12 tahun. Aku menghela napas panjang, menghembuskannya perlahan ke arah laut. Ibu Lara di layar tampak menangis, tapi tidak ada air mata yang keluar. Mungkin air matanya sudah kering. Dia memohon-mohon pada hakim, tapi petugas kejaksaan segera membawanya keluar. Dia akan menghabiskan sisa hidupnya, masa tua yang seharusnya dia nikmati dengan tenang, di balik jeruji besi yang dingin dan sempit. Tidak ada lagi arisan, tidak ada lagi pelayan, tidak ada lagi kekuasaan. Lalu kamera menyorot ke arah kursi pengunjung. Di barisan paling belakang, duduk seorang pria kurus dengan tatapan kosong. Radit. Dia tidak dipenjara karena tim penyidik menyimpulkan dia terlalu tidak kompeten untuk menjadi otak kejahatan. Meski dia tetap kena hukuman wajib lapor dan seluruh aset atas namanya disita untuk mengganti kerugian negara. Namun, melihat kondisinya sekarang, mungkin penjara lebih baik baginya. Radit terlihat berantakan. Dia memakai kemeja flanel yang warnanya sudah pudar dan celana jeans yang sobek di bagian lutut. Bukan sobek karena mode, tapi karena usang. Wajahnya tirus, matanya cekung dengan lingkaran hitam tebal di bawahnya. Dia terlihat 10 tahun lebih tua dari usianya. Berita narasi menyebutkan bahwa Radit kini bekerja serabutan. Kadang menjadi sopir taksi online, dengan mobil sewaan, kadang menjadi tenaga administrasi gudang di Jakarta Utara dengan gaji UMR. Dia tinggal di kos-kosan petak tanpa AC, dikejar-kejar debt collector karena utang kartu kredit Siska yang membengkak dan menggunakan namanya sebagai penjamin. Clarissa, wanita yang digadang-gadang jadi penggantiku, sudah lama kabur. Kabar terakhir, dia menikah dengan pengusaha tambang batu bara 2 bulan setelah keluarga Adiguna bangkrut. Radit benar-benar ditinggalkan sendirian. Tanpa uang, tanpa ibu, tanpa istri, dan tanpa harga diri. Adapun Siska, dia kini menjadi reseller kosmetik murah di TikTok, sering melakukan live streaming sambil menangis-nangis meminta gift dari penonton dengan dalih untuk beli susu anaknya. Keangkuhannya runtuh di gilas kebutuhan perut. Aku menutup laptopku perlahan. Layar menjadi hitam, memantulkan bayangan wajahku sendiri. Wajah itu tampak berbeda. Bukan lebih cantik karena make up, tapi lebih bercahaya karena kedamaian. Tidak ada lagi kerutan kekhawatiran di dahi. Mataku jernih. Aku tidak merasa sedih melihat nasib mereka. Aku juga tidak merasa euforia kemenangan yang meledak-ledak. Yang kurasakan hanyalah keadilan. Keseimbangan alam semesta yang kembali pada porosnya. Mereka menuai badai dari angin yang mereka tabur sendiri. Aku hanyalah instrumen kecil yang mempercepat proses panen itu. Ponselku berdering. Panggilan masuk dari Bapak. Assalamualaikum, Enduk. Suara bapak terdengar renyah di ujung telepon. Suara kokok ayam jago terdengar di latar belakang. Waalaikumsalam, Pak. Bapak sehat? Sehat, Enduk. Bapak barusan lihat TV. Sudah selesai ya sidangnya? Tanya bapak hati-hati. Sudah, Pak. Vonisnya 12 tahun, jawabku. Ya sudah. Itu teguran Gusti Allah buat mereka. Kamu jangan simpan dendam lagi ya, Enduk. Yang penting sekarang kamu sudah aman, sudah sukses. Bapak bangga sama kamu. Bukan karena kamu kaya raya sekarang, tapi karena kamu berani membela harga dirimu. Mataku terasa panas. Iya, Pak. Makasih doanya. Minggu depan Amara pulang ke kampung ya, mau renovasi rumah bapak sama ibu biar lebih nyaman. Walah, nggak usah repot-repot. Rumah ini masih kuat kok. Tapi kalau kamu mau pulang, ibu seneng banget. Nanti dimasakin sayur lodeh kesukaanmu. Siap, Pak. Aku menutup telepon dengan senyum lebar. Inilah kekayaan yang sesungguhnya. Keluarga yang tulus,
yang tidak peduli berapa isi rekeningku, tapi peduli apakah aku bahagia atau tidak. Aku bangkit dari kursi, berjalan menuju pagar balkon. Matahari mulai terbenam di ufuk barat, mengubah langit Labuan Bajo menjadi kanvas raksasa berwarna jingga, ungu, dan merah muda. Kapal-kapal pinisi mulai menyalakan lampu hiasnya, berkerlap-kerlip di atas air laut yang tenang. Aku mengangkat tangan kiriku, merentangkan jari-jariku menutupi matahari. Jari manisku kosong. Tidak ada cincin emas, tidak ada berlian, tidak ada tanda kepemilikan orang lain. Dan aku menyukainya. Sangat menyukainya. Cincin itu dulu terasa seperti borgol yang indah. Sekarang, ketiadaannya adalah simbol kemerdekaan mutlak. Aku punya uang, lebih dari cukup untuk 7 turunan jika aku mau hidup hemat. Tapi aku memilih tetap bekerja, tetap berpikir, tetap berkarya. Karena uang bisa habis, tapi kemampuan dan harga diri tidak akan pernah bisa dicuri orang, kecuali kita menyerahkannya. Aku mengambil napas dalam-dalam, mengisi paru-paruku dengan udara kebebasan. Selamat tinggal, Ratu Menteng, bisikku pada angin laut yang membawanya pergi jauh ke seberang samudra. Terima kasih sudah menjadikanku wanita baja. Aku berbalik, melangkah masuk ke dalam kantorku. Masih ada 1 laporan keuangan yang harus kuselesaikan sebelum makan malam. Hidup terus berjalan, dan kali ini,